Apakah kita sudah tersambung dengan Rifana Pratiwi? Ya, nampaknya belum bisa terhubung dengan koresponden CNN Indonesia yang juga berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rifana Pratiwi. Memang kalau kita lihat review kembali dari hasil sidang putusan sela yang baru saja usai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Majelis Hakim menetapkan akan terus melanjutkan sidang dugaan dari sudah tersambung nampaknya dengan Rifana Pratiwi. Ya, selamat siang Rifana, silakan dengan laporan Anda. Ya, Punca, baru saja berakhir sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama, dan hari ini tadi 5 orang Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah membacakan putusan sela, di mana yang pertama adalah menolak segala eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama dan tim kuasa hukum. Kemudian yang kedua adalah menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum ini sah secara hukum. Yang ketiga, memerintahkan agar persidangan kasus dugaan penistaan agama kembali dilanjutkan hingga vonis nanti berakhir. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara hingga vonis nanti dijatuhkan. Dan untuk membahas strategi apa yang akan digunakan oleh tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Advokat Bhinneka Tunggal Ika, Sira Yuna. Selamat pagi Bang Sira. Siang. Selamat siang. Kira-kira gimana ini reaksinya, tanggapannya, mendengarkan tadi segala eksepsi ini sudah ditolak semua oleh Majelis Hakim nih Bang Sira? Ya, saya kira sesuatu yang biasa ya kita dengar dari persidangan pidana seperti ini, bahwa kalau eksepsi diterima atau ditolak itu biasa. Saya kira kita hormati putusan sela yang sudah dibacakan tadi oleh Majelis Hakim. Yang kedua, bahwa tentu tadi kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan sela tadi. Nah, tentu ini nanti akan dikaji dulu oleh tim sisi-sisi mana yang akan menjadi satu titik tekan di dalam penolakan kami. Nah, itu yang akan kami sedang lakukan kajian. Tetapi harus diingat, putusan sela tadi dibacakan itu, proses pemeriksaan selanjutnya itu tetap berjalan gitu loh. Kemudian langkah-langkah perlawanannya akan seperti apa Bang? Kira-kira bisa dijelaskan sedikit mungkin? Ya, ini kan soal tafsir, soal literatur, soal perbedaan cara melihat satu doktrin ini antara Majelis Hakim dengan baik jaksa maupun penasihat hukum. Tentu kami akan melakukan kajian dalam terhadap pendapat daripada Majelis Hakim tadi, sehingga materi apa, contoh misalnya apakah memang upaya mekanisme peringatan keras itu yang masih merupakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu memang Ketua Majelis dapat mengesampingkan begitu saja. Ini juga harus dikaji dengan baik. Saya kira ini bisa membantu untuk memberikan satu penjelasan kepada semua pihak bahwa mekanisme beracara seperti ini memang lazimnya seperti ini gitu loh. Tidak ada satu yang luar biasa gitu. Oke, sebetulnya dari datang ke sini Pak Ahok kan sebetulnya sudah memprediksi ya, apakah nanti akan ditolak ataupun akan diterima. Dari beliau sendiri tadi sempat ngobrol mungkin dengan Bang Sira, apakah beliau sudah mempersiapkan diri secara moral, secara mental, seperti apa Bang? Saya kira sudah disiapkan sejak dia ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa, beliau sudah siap betul ya. Tahu resiko yang akan terjadi dari sebuah proses yang dilakukan, yang dituduh dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai hari ini gitu loh. Saya kira tadi konsultasinya lebih pada apakah ini kita mau mengajukan banding terhadap putusan sela ini atau bagaimana, itu yang didiskusikan, dan beliau saya kira nurut pada sikap dan pandangan para penasihat hukumnya. Oke, tadi kita sempat ngobrol dengan Ketua Tim JPU Pak Ali Mukartono bahwa pada pemeriksaan saksi pekan depan ada 5-6 saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. Nah, dari tim kuasa hukum sendiri apakah sudah mempersiapkan saksi-saksi meringankan Bang? Saya kira ini kan saksi yang diperiksa utama ini adalah saksi yang ada di pemberkasan perkara. Nanti setelah itu baru ahli, lalu ada saksi-saksi yang meringankan, baru pemeriksaan terdakwa terakhir.
Ya saya kira pasti ada yang dipersiapkan. Berapa jumlahnya kira-kira dan mungkin ada bocoran sedikit siapa-siapa saja? 5-7 orang saksi lah. Yang Ya. meringankan. Dan bisa kemungkinan bertambah lah. Ya. Nah ini kan dari kasus-kasus penistaan agama yang sebelumnya sudah disidangkan kan rata-rata kebanyakan semuanya vonisnya adalah tidak lolos ya Bang ya. Artinya vonisnya itu pasti bersalah. Apakah ini dari tim kuasa hukum juga turut mempelajari kasus-kasus penistaan agama sebelumnya Bang? Ya saya kira itu menjadi concern kami melihat presiden dari perkara-perkara terkait penistaan agama ini itu juga akan mempelajari betul gitu loh. Tetapi inilah menjadi tugas penasihat hukum untuk melihat dan melakukan klaster terhadap peristiwa hukum dan argumentasi hukum yang saya kira dijadikan satu rujukan bagi perkara-perkara yang lain, salah satunya perkara ini, dan itu kami pelajari. Dari tim kuasa hukum terakhir nih ya, apakah optimis akan ujungnya ini seperti apa? Ya saya kira kita lihat aja perjalanan persidangan ini, mudah-mudahan kita semua pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Persidangan ini kita harapkan lancar, aman, damai gitu, sehingga rasa keadilan semua pihak itu akan terwujud di bangsa kita ini. Oke, terima kasih Bang Sira. Kita tunggu nanti kelanjutan persidangan pekan depan seperti apa ya. Kembali ke Anda Punce di studio. Baik, terima kasih Rifana Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan kita lihat untuk suasana di depan gedung Pengadilan Jakarta Utara. Saat ini memang masih cukup ramai. Tadi dari sejumlah ormas Islam yang berkumpul di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan masih terus bertahan hingga saat ini, walaupun tadi beberapa saat yang lalu terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan terlihat memang masa dari ormas Islam ini lebih banyak dibandingkan dari 2 sidang sebelumnya karena memang Sekjen maksud kami Dewan Syuro DPD FPI Jakarta ini mengatakan bahwa akan memang menempatkan atau mengirimkan lebih banyak lagi masa FPI yang akan datang langsung di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan jika kita lihat memang masih terus bertahan masa dari sejumlah ormas Islam dan tentunya membuat kalau kita lihat arus lalu lintas cukup tersendat di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Gajah Mada ini. Dan pengamanan juga masih terus dilakukan, tadi cukup ketat barikade polisi yang mengawal keluarnya terdakwa Basuki Cahayapurnama dari gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara.